Oke, baik. Di pertemuan ketiga ini kita belajar menggunakan UML tahap 1. Jadi ketika sudah jelas yang namanya fungsional utama gitu ya, problem sudah kita temukan kemarin, problemnya apa, oke ya, dan sudah bisa digambarkan fungsionalnya. Nah, dari fungsional itu kita akan gambarkan ke UML gitu ya. Dari cerita si user harus dibuatkan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, itu ceritanya itu kita utarakanlah ke dalam bentuk gambar. Itulah yang disebut dengan desain sistem atau perancangan sistem. Jadi perancangan ada dua ya, perancangan program sama perancangan sistem. Kalau perancangan sistem itu lebih ke desainnya, tampilannya. Nah, kalau perancangan program itu lebih ke membuat codingannya. Paham kira-kira ya? Jadi jangan sampai nanti salah. Karena ini nanti desain sistem sama desain program itu ada di panduan Anda. Nanti coba dicek lagi. Nah, setelah itu nanti kita akan adakan coba menganalisa tema yang diangkat. Tadi sudah saya coba analisa, ternyata fungsionalnya masih bingung gitu ya. Jadi saya rasa minggu depan sudah tergambarkan gitu. Oke. Kita lihat di sini. Oke ya. Oke. Di sini kita lihat tiga hal di sini. Oke ya. Tiga hal, ada data. Itu kalau kita lebih ke hanya sistem data sistemnya yang kita gambarkan. Ini DFD. Anda mungkin pernah belajar DFD. Nah, ini menitik beratkan pada bagaimana data itu berjalan. Jadi hanya data ke data. Oke ya. Nah, sedangkan yang kedua ada yang namanya proses. Nah, ini flowchart. Nah, ini lebih ke bagian algoritma. Jadi hanya kalau kita membuat algoritma atau program yang sederhana, ya cocoklah menggunakan flowchart gitu. Nah, kalau kita hanya menggambarkan alur data, ya cukup hanya DFD gitu. Tapi kalau kita menggambarkan sistem utuh, seperti kita membuat sebuah website atau membuat aplikasi utuh, kita harus butuh yang namanya object oriented, yaitu gabungan antara data dan proses. Nah, terjadilah yang namanya UML. Jadi data di dalam ada, dan juga prosesnya juga ada, yaitu flowchart-nya. Tapi flowchart-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk UML nantinya, bukan dalam bentuk flowchart biasa. Gitu ya, karena flowchart biasa tidak mampu untuk membuatkan sistem yang lebih kompleks gitu ya, sistem yang utuh gitu ya. Oke, jadi di sini kita membuatkan dengan UML gitu ya. Jadi ini gambarannya ya. Jadi nanti ketika ditanya kenapa menggunakan UML, nah ini alasannya. Karena kita membuatkan sebuah sistem yang utuh, yang dimana di dalamnya ada data dan juga ada proses di dalamnya. Oke. Nah, ini UML itu adalah model, ini teori nanti bisa dibaca ya. Saya menggunakan Dennis 2009, ini buku bahasa Inggris yang saya bagi tadi. Oke. Nah, ini yang kita pelajari hari ini adalah System Analysis and Design with UML. Nah, kita menggunakan sistem analisis nanti dan juga sistem desain. Jadi ada dua bagian di sini untuk sistem analisis menggunakan use case, activity, dan sequence. Untuk sistem desain menggunakan class diagram, deploy, dan juga user interface design dan juga entity relationship model atau ERD. Nah, ini yang kita nanti akan coba buatkan secara teori, nanti boleh dibaca gitu ya. Nah, ini adalah final report kita nantinya. Final reportnya kita mulai dengan menggunakan use case. Setelah use case terbentuklah activity. Dari activity nanti akan terbentuk di sini dari use case terbentuk activity, dari use case juga terbentuk class diagram, dari use case nanti terbentuk use case scenario dan terbentuklah sequence. Gitu. Dari sequence terbentuk communication diagram dan juga class diagram. Oke, dari class diagram muncul step chart diagram. Tapi untuk step diagram kita nggak pakai kalau di kita gitu ya. Oke, inilah alurnya, alur daripada yang kita akan buat. Nah, ketika membuat sebuah sistem, ini adalah dokumentasi sistem, ada 7 hal ini, ada use case, activity, sequence, class diagram, user interface, dan data model, serta deployment diagram. Jadi konsep inilah yang kita buatkan. Jadi kalau di dunia nyatanya atau di mana di dunia software developer gitu ya, ini sangat dibutuhkan. Tapi ada juga beberapa user nggak membutuhkan gambaran, langsung aja jadi gitu. Jadi tanpa dibuatkan seperti ini, jadi langsung dibuat programnya, ada seperti itu. Tapi kalau yang sebenarnya itu ya dibuatkan dari mulai gambaran use case ke portofolionya nanti atau prototipenya gitu ya, bukan portofolio. Prototipenya setelah itu nanti baru dibuatkan ke konsep ini gitu ya, konsep
ke pembuatan ke programnya. Nah, yang kita gunakan kemarin tadi sudah saya bagi, yaitu adalah enterprise architecture. Sebenarnya ada banyak gitu ya. Ada Rational Rose, ada Visual Paradigm, ada Microsoft Visio, Star UML, ada Violet, ada NetBeans, dan ada juga Argo ML. Tapi yang kita gunakan adalah enterprise architecture. Silakan nanti kalau misalnya sudah mempunyai yang lain, nggak masalah, bisa gitu. Di-combine aja nantinya. Nah, oke, yang pertama adalah kita UML proses. Kita akan membahas mengenai use case. Use case itu apa? Menampilkan batas sistem dan fungsi utama. Nah, fungsi utama yang mana, Pak? Nah, ini nih yang ditanyakan nih. Fungsi utama yang mana? Yaitu adalah fungsional yang kemarin kita sudah buatkan gitu. Jadi itu kita gambarkan hari ini gitu. Nah, setelah kita gambarkan fungsionalnya, baru masuk ke model proses bisnisnya, yaitu menggunakan activity. Jadi ceritakanlah aktivitasnya nanti di situ seperti apa, gitu. Oke, itu yang kita buat hari ini. Oke ya. Use case diagram itu menggambarkan bagaimana sistem digunakan. Oke ya. Nah, kalau yang lainnya nanti yang sequence, class diagram, deployment itu akan saya bahas minggu depan gitu ya. Ini yang saya bahas hanya dua aja dulu, use case dan activity, karena pembahasan kita hari ini hanya itu. Oke, use case diagram itu menggambarkan bagaimana sistem yang digunakan. Analisis dimulai dengan diagram use case. Jadi analisis penggambaran desain itu digambarkan dengan use case. Jadi use case dulu, baru masuk ke activity, baru nanti sequence, class diagram, dan deploy gitu ya. Oke. Kita langsung saja masuk ke use case-nya. Menggambarkan bagaimana sistem yang digunakan. Oke ya. Analisisnya digunakan dengan use case. Komponen use case-nya ada aktor gitu ya. Menggambarkan pihak-pihak yang berperan. Nah, siapa aktor ini? Aktor ini adalah yang kemarin kita sudah gambarkan gitu ya. Ada misalnya peserta kemarin, ada pengajar, ada administrasi gitu ya. Use case ini apa? Aktivitasnya gitu. Apa yang dilakukan di dalam, gitu, kegiatannya apa. Nah, hubungannya nanti adalah digambarkan dengan garis. Oke, langsung saja kita coba buatkan implementasi cara membuat use case activity. Kita coba buat baru, oke ya. Ini file, new project. Kalau sudah di-download, sudah di-install juga, silakan boleh ya. Diikutin saya. Oke, baik. Cara membuat UML-nya adalah kita klik menu file. Ini sudah dibuka dulu ya sistem ini. Silakan buka dulu nanti. Oke, kita coba buka dulu. Ini ya, enterprise arsitekturnya dibuka. Nanti kalau sudah terbuka, kita buka barulah, nggak apa-apa. Ini biar nggak berat, di close dulu. Oke, sudah dibuka seperti ini ya. Bisa sambil Anda jalankan, nanti bisa juga sambil dilihat. Oke, sambil dibuka seperti ini, sambil dilihat juga. Kita klik menu file, pilih new project di sini. Oke ya, kita membuat project baru. Kita simpan nama projectnya, misalnya di colon education. Di sini latihan ya. Coba tulis latihan. Oke, project. Oke, project latihan ya. Oke. Oke, ini kita tulis namanya, yang kita bangun kemarin adalah sistem pembelajaran online. Itu nama itunya ya, nama sistemnya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini select modelnya nggak perlu kita pilih di sini, kita cancel aja langsung. Oke ya, ini sudah terbentuk. Di sini lihat sistem pembelajaran online project-nya. Di sini ada model, cuman modelnya itu belum ada isian gitu ya. Jadi yang tadi kita cancel supaya kita isi manual gitu ya. Nah, kita lihat fungsional kemarin, sistem informasi, sistem pembelajaran online atau e-learning itu ada fungsionalnya, ada 3. Di sini fungsional sistemnya ada peserta, ada pengajar, dan ada bagian administrasi gitu ya. Berarti ini yang kita gambarkan, fungsional ini yang kita gambarkan dalam use case. Ingat tadi, use case itu adalah untuk menggambarkan fungsional utama yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi, ketika kita sudah menemukan atau membuatkan seperti ini, barulah kita gambarkan ke EA-nya atau Enterprise Architect-nya. Oke ya. Yang pertama apa yang kita gambarkan? Nah, pertama adalah Anda menuju model di sini, klik, oke ya. Klik kanan. Oke. Ini ada banyak pilihan, nanti kita membuatkan seperti ini juga nanti. Oke ya. Kita klik saja dulu di model,
pilih di sini ada add a package gitu ya. Jadi kita menambahkan sebuah package gitu ya. Oke, nama package-nya apa di sini? Kita buat yang pertama adalah use case. Oke ya. Use case. Kita pilih iconnya. Icon ini hanya iconnya saja ya. Icon di sini nanti. Oke, iconnya kita pilih use case. Kita klik OK. Nah, muncullah di model ini ada model use case. Oke ya. Nah, selanjutnya use case, di dalam use case ada use case-nya gitu. Ini hanya istilahnya folder lah gitu. Di dalam folder ini ada filenya gitu ya, file use case-nya. Oke, kita buatkan filenya, yaitu caranya kalau tadi ini diklik di model, sekarang adalah kita klik di use case-nya, kita pilih di sini new diagramnya filenya. Oke ya. Kita buatlah di sini use case apa? Use case sistem pembelajaran online. Oke ya. Oke ya, sistem pembelajaran online. Kita pilih di sini UML-nya ada dua di sini pilihannya. Struktur kah atau behavior? Nah, behavioral nih, sini ada use case, activity, steps, ada communication, ada sequence. Di struktural ada package, class, object, komponen, ya, deployment, dan juga composite structure gitu ya. Nah, kita pilih yang mana nih? Itu adalah behavior. Oke ya. Pilih use case. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, saya ulang sekali lagi. Kita klik use case-nya, pilih new diagram. Oke ya. Pilih di sini behavior-nya. Pilih use case. Oke ya. Kalau sudah, buatkan namanya lah use case sistem pembelajaran online. Terus, oke ya. Nah, ini sudah jadi use case-nya. Ini filenya sudah kosong. Ini nanti yang kita isi. Dan di sini ada tools-nya. Oke ya. Ada use case-nya, ada actor, use case, collaboration, boundary, package, dan ada juga relation-nya. Ini relasi yang digunakan atau hubungannya. Ada juga common-nya. Gitu ya. Oke. Kita pilih atau kita gambarkan use case. Nah, untuk membuatkan use case, yang pertama adalah kita buatkan yang namanya boundary atau lingkungannya, gitu ya. Boundary ini lingkungannya. Jadi di mana sistem ini akan dilaksanakan? Berarti kita buatkanlah batasan. Jadi antara actor dengan sistem dibuatlah batasannya lah boundary. Buatlah nama boundary-nya sistem pembelajaran online. Nah, ini nanti sesuaikan dengan tema Anda. Kalau tema Anda pendaftaran ya sistem pendaftaran. Kalau penjualan sistem penjualan. Kalau misalnya tadi sistem misalnya pembelian ya sistem pembelian, sistem kasir, dan lain sebagainya. Sistem pendaftaran ya sistem pendaftaran gitu. Pilih boundary style-nya mau solid yang dot atau yang dash atau yang solid not fill, boleh silakan bebas. Oke ya. Kita pilih oke. Nah, seperti itu. Jadi sudah terbentuk. Nah, ini yang disebut dengan boundary batasannya. Boundary ini adalah lingkungan sistem. Oke, istilahnya ini adalah sistemnya. Ini adalah aplikasi atau sistem yang kita buat atau website yang kita buat gitu. Nah, website ini bisa digunakan oleh siapa? Oke ya, kita lihat business requirement kita kemarin. Fungsionalnya bisa siapa saja. Ada peserta, ada pengajar, dan ada juga bagian administrasi. Oke, kita buat di sini untuk aktornya adalah peserta. Oke ya, aktor itu harus di luar. Oke ya, di sini saya jelaskan sedikit. Aktor itu di luar, artinya si aktor ini melakukan apa ke sistem. Nah, ini adalah contohnya sistem yang kita buat. Jadi ini penggambarannya seperti itu. Oke ya, aktor nanti melakukan apa ke sistem. Nah, ini aktornya siapa? Kita buat peserta kursus atau calon ya, calon atau peserta kursus lah. Oke ya, peserta lah. Oke, aktornya ada berapa tadi? 3. Oke, peserta sudah. Satu lagi kita buatkan di sini pengajar. Oke ya, pengajar atau trainernya. Yang kedua, yang ketiga, kita buatkanlah di sini siapa nih? Oke ya, administrasi. Oke ya, bagian administrasi. Oke, bagian pengolahan data. Oke, peserta bisa ngapain? Nah, peserta nanti di website kita bisa ngapain? Oke ya. Nah, cara melihatnya bisa ngapainnya gimana nih Pak? Caranya gimana? Nah, ini ketika kita arahkan masuk ke sistem, dia
aktif di sistem gitu. Artinya ini seperti apa? Ini artinya adalah peserta melakukan hubungan ke sistem, melakukan apa? Aksi ke sistem gitu ya. Nah, kita lihat peserta itu bisa ngapain saja. Oke ya. Peserta kita lihat di sini. Pertama adalah peserta dapat melakukan pendaftaran online disertai dengan pengisian formulir dan pemilihan kursus. Berarti di sini kita buatkan, oke, kita buatkan peserta melakukan apa? Pendaftaran online tadi ya. Berarti di sini kita buatkanlah use case-nya, use case. Oke ya. Sekali lagi saya katakan inilah fungsi utama. Jadi ini juga adalah kata kerja. Apa yang dilakukan oleh aktor gitu ya. Berarti dia di sini adalah kita pilih use case-nya asosiasi, hubungan, ada hubungan di sini ke dalam sistem. Nah, isinya tadi apa? Yaitu adalah melakukan apa tadi? Pendaftaran. Oke ya. Pendaftaran. Apa itu garisnya dari apa, Pak? Hah? Garisnya dari sini, dari orang. Garisnya dari mana? Dari orang. Diklik apa, Pak? Orang. Saya ulang sekali lagi ya. Ini kita klik ya. Klik, ini tarik, oke. Kan ada tangannya, tangan tadi kan? Ini klik ya kan? Oke, Pak, oke, Pak. Ini ada tanda panah ke atas kan? Tarik dalam nih. Jadi kayak tangannya gitu. Tangannya. Jadi ini klik dulu ke sini ya. Klik sini. Ini ada tangan nih, ya kan? Ada tanda panah ke atas. Tarik. Oke. Nah, ini pilih use case, pilih asosiasi hubungan. Nah, nanti pilih use case-nya tadi apa? Melakukan pendaftaran online. Oke. Nah, dia bisa ngapain lagi selain melakukan pendaftaran online? Oke, kita lihat. Poin kedua dia ngapain? Peserta dapat melakukan pembayaran pendaftaran. Oke ya. Berarti kita buat melakukan pembayaran pendaftaran. Ini kita pilih kata-kata ini. Oke, kita tinggal gambarkan lagi. Cus. Peserta bisa melakukan apa? Tarik ini use case asosiasi. Sini bisa melakukan pembayaran. Apa yang dilakukan pembayaran apa? Pembayaran pendaftaran, gitu ya. Nah, ini dia bisa melakukan pembayaran pendaftaran. Yang ketiga ngapain? Oke, yang ketiga kita lihat di sini. Yang ketiga adalah peserta bisa mengupload berkas. Berarti mengupload berkas yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kita buat di sini peserta bisa mengupload gitu. Sini. Peserta melakukan upload data. Oke ya. Oke. Melakukan upload data. Selanjutnya peserta bisa ngapain? Ini sampai berapa nih? Oke. Ini sampai peserta itu sampai 10 case atau 10 kerjaan dianya. Peserta dapat melihat sertifikat gitu ya. Oke, berarti kita buatkan. Oke, di sini yang keempat tadi. Oke, salah klik. Tarik sini. Oke. Use case bisa melakukan melakukan poin 4 sampai dengan 6. Oke ya. 4 sampai dengan 9. Ini maksudnya biar waktunya tidak terlalu banyak ya. Jadi saya buatkan seperti ini. Nanti tinggal diisi aja. Oke. Jadi ini kita perkecil dulu. Biar ramping. Oke ya. Untuk ini bisa tarik gini. Oke. Kita perkecil. Seperti itu. Oke. Tarik. Oke. Tarik. Oke. Tarik. Oke. Nah, selanjutnya dia yang terakhir yang dilakukan adalah poin ke-10. Tadi poin ke-10 adalah dia bisa melihat sertifikat gitu ya. Melihat sertifikat. Oke.
Nanti silakan digambarkan keseluruhan ya. Dia bisa ngapain saja. Di sini saya ringkas sampai ini tadi 49, di mana di sini tadi ada 4-nya itulah melihat jadwal kursus, melakukan absensi, mengerjakan latihan soal, peserta dapat melihat rekap kehadiran, peserta dapat melihat rekap tugas setiap sesi pertemuan, dan peserta dapat melihat soal ujian yang dijawab nanti dan juga dicek oleh pengajar. Ke-10 tadi apa? Melihat sertifikat. Itu ya, itu peserta. Oh, ada 11 lagi ternyata. Peserta bisa melakukan konsultasi, misal melalui link WhatsApp. Oke. Kita tambahkan di sini ya. Kita rubah dulu. Ini berarti poin 4 sampai dengan 10 gitu ya. Nanti supaya Anda nggak keliru. Di sini adalah bisa melakukan chat. Oke ya. Chat. Oke. Itu peserta. Baik. Pengajar bisa ngapain? Oke. Pengajar, kita lihat, ini kita perbesar. Nanti kalau ini terlalu besar, ini tinggal tulisannya aja ya. Tulisannya nanti diperkecil, size-nya nanti berapa gitu. Di sini pengaturannya di properties. Oke ya, jangan sesuai nanti ukurannya lebih kecil. Nanti akan kita atur supaya ini muat semua gitu ya nantinya ya. Ini saya kasih gambaran umum dulu. Nanti untuk mempercantik kita akan buatkan sesi berikut. Oke, nah di sini pengajar bisa ngapain pengajar? Nah dari fungsional yang sudah kita buatkan tadi, pengajar bisa yang pertama apa? Pengajar bisa melihat bahan ajar dari kursus yang dilakukan, oke ya. Melihat bahan ajar, berarti kata kuncinya adalah melihat bahan ajar, gitu ya. Berarti tarik dari pengajar, inilah buat di sini. After use case, oke ya. Sini misalnya melihat bahan ajar, oke ya. Oke, huruf besar awalannya. Oke, setelah dia melihat bahan ajar, ngapain lagi? Tinggal kita lihat, oke ya, di fungsional. Makanya fungsional Anda sudah harus dibuatkan gitu ya, supaya nanti bisa menggambarkannya. Pengajar bisa melihat peserta aktif gitu ya. Oke ya. Pengajar, oke ya, tarik ke sini. Bisa melihat apa nih? Melihat peserta. Peserta yang apa? Peserta yang aktif untuk kursus gitu ya. Maksudnya aktifnya dia adalah yang hadir kursus atau yang ikut kursus gitu. Oke, sampai dia poin ke berapa nih? Pengajar itu dia sampai poin ke 19 gitu ya. Di sini nanti buatkan sampai poin 19 dianya, gambarkan. Oke, di sini poinnya sampai poin use case melakukan sampai poin 19. Oke ya, ini saya persingkat supaya nanti kita bisa membuatkan activity-nya. Oke, saya lanjut di sistem juga. Oke, ada administrasi. Bisa ngapain administrasi? Yaitu administrasi di sini ada hubungannya juga dengan peserta di sini. Oke, yang pertama di sini lihat bagian administrasi bisa mengelola bahan ajar kursus gitu ya. Bagian administrasi mengelola sesi atau gelombang, mengelola ujian, melihat daftar peserta registrasi dan melakukan validasi pembayaran. Jadi ada hubungannya juga dengan use case-nya tadi, use case-nya si peserta gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Bagian administrasi bisa mengelola data bahan ajar. Oke, berarti di sini kita gambarkan data bahan ajar. Oke ya, di sini kita gambarkan. Berarti admin di sini mengelola. Oke. Use case, asosiasi. Oke. Mengelola bahan ajar. Oke. Oke. Mengelola itu berarti menambahkan, mengurangi, mengedit, dan juga menghapus gitu ya. Di sini bagian administrasi mengelola bahan ajar. Bagian administrasi mengelola sesi kursus gitu ya.
Oke, yang kedua, mengelola sesi kursus. Mengelola sesi kursus. Oke. Oops, salah. Tarik. Fill. Oke, sampai dia poin ke berapa nih? Poin ke 30, menerbitkan sertifikat gitu ya. Oke. Poin ke 30. Menerbitkan sertifikat. Oke. Nah, di sini sudah kita buatkan use case keseluruhan, nanti gambarkan use case keseluruhannya berdasarkan fungsional yang ada gitu ya. Jadi nanti kalau sudah dibuatkan keseluruhan, oke ya, sampai fungsional aja ya, non fungsional tidak digambarkan di sini. Oke. Nah, setelah dibuatkan nanti semuanya ini, maka kita ingin membuatkan ke tahap berikutnya, yaitu adalah kita membuatkan activity-nya. Nah, Pak, bagaimana membuat activity-nya? Oke, sebelum saya lanjut ke pembuatan activity, sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk use case? Ya, saya berikan sesi tanya jawab. Nggak ada, Pak. Cukup paham ya, Erik? Cukup paham ya? Paham, Pak, paham, Pak. Oke, yang lain gimana? Jadi apa intinya di sini tadi, Erik? Intinya gimana, Erik? Coba diberikan sebuah gambaran. Data fungsi-fungsinya. Gambaran. Intinya gimana tadi? Use case itu terbentuk dari mana? Dan seperti apa tadi, Erik? Use case itu Mungkin aktivitas-aktivitas dilakukan di web, Pak. Web Manager tadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di website gitu ya. Artinya dari fungsional tadi ya. Jadi intinya fungsional Anda sudah ada, fungsional utamanya sudah ada, itu baru bisa menggambarkan ke use case. Itu ya intinya ya. Apa tadi Mikael ya? Mikael Web Manager ya. Oke. Itu Erik ya? Iya, Pak. Seperti itu. Jadi kita buatkan fungsionalnya sudah oke, makanya kemarin saya sarankan Anda membuatkan fungsional atau sistem request daripada website Anda, nanti itu tinggal kita buatkan ke use case. Nah, setelah ke use case, kita masuk beranjak, kalau nggak ada pertanyaan lagi, atau kalau nggak ada pernyataan ataupun pertanyaan, saya lanjut ke pembuatan activity-nya. Oke ya? Deal ya? Deal. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Ini di model, nanti ini use case sudah terbentuk di sini. Oke ya, plus minusnya bisa diklik. Ini ada use case tadi. Ini ada beberapa use case yang terbentuk gitu ya. Nah, kita lanjut membuatkan activity. Kita lihat dulu ke slide. Bahwa kalau kita ingin membuatkan sebuah activity, oke ya. Oke. Nah, ini. Kita ingin membuatkan sebuah activity berarti harus apa? Harus sudah terbentuk dulu use case-nya. Oke ya. Sudah digambarkan use case-nya. Nah, setelah dari use case terbentuk, maka menggambarkan aliran keseluruhan kegiatan. Setiap use case dapat membuat satu diagram aktivitas. Oke, nah ini. Jadi, kita masuk ke sini tadi, ke use case kita. Berarti dikatakan activity itu bisa dilakukan dari setiap use case yang ada. Nah, di sini use case-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Ini kan sampai 10 tadi kan? Berarti 10. Oke ya. Oke. Ini kita lihat saja dari fungsionalnya ya. Fungsionalnya ada sampai 30. Berarti nanti 30 activity lah yang kita buatkan. Gitu. Wah, lumayan banyak ya Pak ya? Iya, gitu. Kalau ini kita buatkan dalam satu activity, itu tidak bisa. Karena ini adalah
sistem yang kompleks, sistem yang luas gitu. Kalau sistemnya sederhana, boleh satu use case, satu activity. Maksudnya satu gambaran keseluruhan use case ini keseluruhan gambaran ini kita buatkanlah nanti satu activity saja gitu, bisa gitu. Karena apa? Use case-nya sedikit, misal hanya 1, 2, 3 saja, itu bisa kita gambarkan dalam satu activity. Nah, kalau seperti ini ada banyak, ada 30, berarti ini 30 activity yang terbentuk. Wah, luar biasa Pak ya. Iya gitu. Seperti itu penggambarannya. Caranya bagaimana Pak? Untuk membuat use case. Nah, berarti sebelumnya kan kita ingin melakukan ini kan, ingin membuat yang namanya apa? Membuat yang namanya sebuah sistem ini kan berarti ada analisa, ada cerita dari si user atau pengguna atau yang mau membuat mau dibuatkan sistemnya gitu ya. Berarti nanti kita tanya, Pak, coba ceritakan Pak program bisnisnya. Nah, karena activity itu berhubungan dengan program bisnis. Nah, activity itu adalah menggambarkan aliran keseluruhan kegiatan. Tadi di slide saya sebelumnya bahwa dikatakan model the organization business process, artinya model proses bisnis organisasi. Oke ya. Nah, berarti ini menggambarkan proses bisnisnya seperti apa di sana. Contoh sederhana, pendaftaran ini. Berarti melakukan pendaftaran itu seperti apa proses bisnisnya. Nah, inilah nantinya yang kita buatkan, ceritakan di Word atau kita buatkan tulisan-tulisan kita. Nah, dari tulisan itulah nanti dari teks itulah kita buatkanlah ke dalam bentuk gambaran. Oke ya. Sekarang coba kita buatkan dulu proses bisnis untuk melakukan pendaftaran. Bagaimana cara melakukan pendaftaran di sana? Nah, inilah nanti yang kita analisa ke tempat riset kita atau ke si user yang ingin membuatkan sebuah website itu atau si pengguna nantinya ya. Oke, kita cerita di sana, Pak. Pendaftarannya mau dibuat seperti apa nanti gitu ya? Oh, pendaftaran di sini seperti apa Pak proses bisnisnya? Nah, kita buatlah sebuah rangkuman kita ceritanya. Misal contohnya kita buatkan proses bisnis sistem pembelajaran online. Nah, inilah tugasnya si analis ya sebenarnya. Programmer nggak membuat seperti ini. Inilah tugasnya si analis sistemnya nanti. Oke, yang pertama proses sistem pembelajaran online ini adalah adanya pendaftaran. Oke ya. Nah, pendaftaran itu dilakukan seperti apa? Nah, misal di sini diceritakanlah pendaftaran itu dilakukan yaitu di sini diceritakan sambil ditulis oleh si analis atau bagian notulennya gitu ya ketika melakukan pertemuan dengan si klien gitu ya atau si user tadi. Di sini diceritakan peserta bisa melakukan pendaftaran online dengan mengisi formulir online. Oke. Di dalam formulir ada ini saya coba perbesar dulu. Peserta bisa melakukan pendaftaran online dengan mengisi formulir yang disediakan. Titik. Setelah dilakukan pengisian, maka akan diklik tombol simpan dan setelah itu akan tersimpan ke dalam sistem. Titik. Apabila data tidak sesuai, misal seperti email tidak sesuai atau misal seperti email tidak sesuai atau data ada yang kosong gitu ya. Jadi ada yang kosong gitu ya. Maka secara otomatis tidak dapat menyimpan gitu ya. Nah, tidak bisa dapat menyimpan dan dilakukan penginputan pada data yang belum valid tersebut. Nah, setelah itu data tersimpan dan secara otomatis
otomatis ada kiriman email ke peserta untuk biaya pendaftaran. Titik. Nah, yang kedua nanti prosesnya adalah proses pembayaran. Pembayaran nanti bla 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 gitu ya. Bla bla. Oke. Nah, ini adalah proses bisnis. Jadi nanti ini nanti yang Anda masukkan ke laporan Anda. Oke ya, ke laporan. Saya lanjut. Ini nanti menjadi sebuah proses bisnis gitu ya. Ini adalah sebuah proses bisnis yang nantinya Anda masukkan ke dalam activity. Jadi kata-kata yang tadi setelah dianalisa oleh si analisis sistem tadi ke si user atau kliennya, oh ya, dicek, oh ya, benar Pak ya, pendaftarannya seperti ini ya Pak, peserta bisa melakukan bla bla. Oke, finish, oke, valid gitu. Nah, setelah valid ini barulah nantinya akan digambarkan ke activity. Nah, di activity di sini kita gambarkan caranya bagaimana Pak? Proses bisnisnya sudah jelas. Di sini sudah istilahkanlah ini sudah selesai semua ya, sampai proses sampai selesai, sampai ke sertifikat lah, gitu ya. Misalkan, oke ya, ini proses bisnisnya sudah selesai semua. Maka nanti tinggal kita gambarkanlah dalam bentuk activity semua proses bisnis tersebut sampai 30 tadi. Caranya bagaimana Pak? Ini tadi use case, kita buatkanlah activity package-nya, add a package, oke ya. Kita buatkanlah namanya activity, oke ya. Kita pilih simbolnya, ikonnya, kalau nggak ada, pilih saja yang simple, oke ya. Oke. Nah, ini sudah ada nih foldernya. Di dalam folder activity ini ada 30 tadi ya, 30 use case. Berarti kita buatkan filenya atau isiannya. Yang pertama diagramnya adalah diagram apa yang pertama? Kita lihatlah di activity kita. Oh, melakukan pendaftaran online. Oke, kita buatkanlah activity melakukan pendaftaran online. Inilah activity yang pertama. Kita buatkanlah poin 1 gitu ya. Supaya nanti ada urutannya. Dia apa yang kita buat? Apakah struktural atau behavior? Oh, behavior. Inilah activity. Oke ya. Kita pilih activity. Kalau sudah di oke, nah terbentuklah di dalam folder ini ada activity. Ini baru 1. Oke, mau nambahkan yang lain? Oke, kita lihat use case-nya tadi. Use case-nya apa saja? Oke ya. Use case-nya yang kedua tadi apa? Melakukan pembayaran. Oke ya. Berarti kita buatkan ke activity. Activity di sini ya. Klik activity. Buatkan di sini. Oke, activity yang kedua tadi apa? Yang kedua activity melakukan pembayaran. Oke, nanti tambah lagi berarti activity buat lagi diagram. Oke ya, kita buat yang pertama dulu activity melakukan pendaftaran online. Kita klik, oke ya. Di sini sudah terbentuk nih. Oke ya. Sini juga bisa kita klik-klik nih. Di sini ada, di sini activity yang pertama, ini activity yang kedua. Oke, ini activity-nya sudah ada beberapa tools-nya. Oke ya, untuk activity ada banyak tools yang kita gunakan. Oke, kita sudah tahu tadi jelas bahwa proses bisnisnya adalah pendaftaran tadi adalah peserta bisa melakukan pendaftaran online dengan mengisi formulir gitu ya. Berarti kita buatkanlah sebuah konsep di gambarannya. Berarti di sini ada peserta, oke ya. Lihat di sini ada apa saja? Ada, lihat di sini ada peserta. Saya bold di sini, saya kuningkan. Selain peserta ada apa saja di sini? Peserta bisa melakukan pendaftaran online dengan mengisi formulir yang disediakan. Setelah dilakukan pengisian, maka akan diklik tombol simpan dan setelah itu akan tersimpan ke dalam sistem. Nah, ini berarti ada 2. Di sini ada sistem. Oke ya. Ada peserta, ada sistem. Oke. Nah, oke. Kita lihat di sini ada peserta, ada sistem. Kita gambarkanlah ini ke dalam activity-nya. Berarti di sini ada 2
partisi, ada 2 bagian, yaitu ini bagian peserta. Oke ya, kita buatkan namanya peserta. Oke ya. Oke, ini kita klik ke bawah biar di atas pesertanya. Oke ya. Peserta melakukan apa? Halo? Peserta tadi melakukan pendaftaran. Use case-nya peserta melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini kemana? Ke sistem pembelajaran online ya kan? Berarti peserta di luar, ini adalah ada pembelajaran online sistemnya. Berarti di activity juga kita gambarkan seperti itu. Dan di deskripsi tadi, di deskripsi di sini ada juga peserta dan ada juga sih sistem gitu ya. Oke, berarti kita gambarkanlah dalam bentuk activity. Peserta sudah, sistemnya yang mana Pak? Oke, kita buat di partisi lagi, satu lagi, klik. Nah, ini disebut dengan sistem pembelajaran online. Oke. Nah, kalau tadi di use case itu hanya gambaran bulat-bulat saja seperti itu selesai gitu ya. Kalau di activity berarti apa? Menjelaskan secara detail daripada bulat-bulat tadi gitu. Kalau bulat-bulat tadi hanya satu gitu, kalau di activity satu itu menjadi banyak di sini gitu penjelasannya. Oke, sesuai dengan apa? Sesuai dengan proses bisnis yang tadi kita sudah ceritakan. Yang di mana Pak? Yang di Word tadi di sini. Oke ya, di sini ya. Nah, berarti kita gambarkanlah. Pertama apa kata-katanya? Peserta bisa melakukan pendaftaran online dengan mengisi formulir yang disediakan. Berarti peserta melakukan pendaftaran online ya kan? Berarti kita gambarkanlah di use case-nya, di activity-nya. Berarti activity ini dimulai dari mana? Inisial. Oke ya, nanti Anda belajar apa saja tombol-tombol atau yang digunakan di sini. Oke ya, biasanya dimulai dengan aksi mulai atau start. Nah, kalau di flowchart itu start, kalau di sini namanya inisial. Yang berakhir itu final di sini. Oke ya. Inisial, ini awal. Kita buatlah di sini dimulai start. Oke ya. Start atau mulai. Mau bahasa Indonesia boleh. Kalau bahasa Indonesia semua gitu ya. Bahasa Inggris kita semua. Oke, kita buat aja mulai. Oke ya. Nah, dia memulai apa nih? Oke, yang pertama peserta kalau ingin melakukan pembayaran berarti apa? Melakukan pendaftaran berarti apa? Berarti di sini apa yang dipilih? Berarti dia ke activity, kita pilih control flow. Berarti dia melakukan apa nih? Nah, berarti memilih melakukan pendaftaran. Oke ya, di name-nya memilih melakukan pendaftaran. Oke. Kalau sudah kita oke. Tes. Oke ya. Diperkecil. Oke. Nah, kata-katanya tadi apa? Peserta bisa melakukan pendaftaran online. Berarti ini memilih pendaftaran online dengan mengisi formulir yang disediakan. Oke ya. Berarti dia mengisi formulirnya. Bagaimana cara mengisinya? Berarti dia harus klik dulu kan? Berarti harus pilih dulu tombolnya. Diklik, di sini muncullah di sini activity. Berarti ketika dipilih memproses pilihan pendaftaran. Nah, setelah diproses oleh sistem, berarti nanti di sini sistemnya bercerita setelah kita klik, berarti apa yang terjadi? Tampil dong, betul ya? Oke. Activity, control flow. Di sini berarti menampilkan halaman pendaftaran atau formulir lah gitu ya. Menampilkan halaman pendaftaran atau formulir gitu ya. Bahasanya boleh seperti itu. Oke. Nah, setelah diproses tadi oleh sistem, maka tampil, betul ya? Kalau kita misalnya contoh, kita ingin register di media sosial atau di website lain gitu ya. Kita klik dulu baru muncul, betul ya? Nah, setelah diklik baru muncul, barulah diapain nih? Barulah si peserta mengisi. Oke ya. Di sini mengisi data pendaftaran. Oke. Sampai di sini apakah sudah selesai?
Pertanyaannya sampai sini udah selesai belum? Saya ketinggalan, Pak. Sampai sini belum selesai. Berarti dia kalau sudah diisi, apa yang dilakukan? Setelah melakukan pengisian, maka akan diklik tombol simpan. Nah, maka akan diklik tombol simpan, maka akan tersimpan ke dalam sistem, gitu ya. Berarti di sini ada pengisian dan juga diklik tombol simpan, maka tersimpan ke sistem. Apabila data tidak sesuai, maka seperti email tidak bisa, misalnya email tidak sesuai atau data yang lainnya kosong, maka otomatis tidak dapat menyimpan dan dilakukan penginputan ulang. Berarti di sini ada validasi. Kita gambarkanlah validasinya dalam bentuk validasi. Setelah mengisi, berarti dia ngapain? Nah, di sini dia melakukan penyimpanan, atau kata kasarnya adalah mengklik tombol simpan, gitu ya. Jadi di sini kata kerja juga, karena aktivitas gitu ya. Setelah dia melakukan penyimpanan, apa yang terjadi? Nah, sistem akan memproses, artinya memvalidasi tadi, memproses penyimpanan. Nah, masuklah ini ke dalam database nantinya. Tapi tadi ada validasi, apakah datanya sudah benar atau belum, gitu ya. Nah, berarti di sini ada muncul validasi. Cara memunculkan validasi, Pak, itu bagaimana? Sebenarnya bisa kita tarik dari sini, oke ya. Kita tarik dari sini bisa decision. Kalau Anda pernah belajar flowchart, itu ada decision ya, keputusan. Nah, bisa juga lah dari sini tadi. Enaknya saya sih selalu pakai ini, tanda panah ini. Jadi nggak perlu ke sini, ribet kalau ke sini. Oke ya. Kalau ke sini, contohnya kayak gini nih. Klik decision, kita klik, tarik ke sini. Setelah ditarik, misalnya ke sini valid atau enggak gitu ya, valid gitu ya. Ini kan masih kosong nih, harus tarik lagi ke sini. Nih, tarik lagi ke sini. Nah, ribet lagi gitu ya. Berapa kali kerjaan gitu. Tapi kalau misalnya contoh tadi, kita langsung dari sini memproses validasi, tanda panah, tarik ke sini, pilih decision, control flow, langsung jadi gitu. Tinggal buat di sini validasi data. Oke ya. Validasi kelengkapan data. Oke ya. Apakah sudah lengkap? Kalau sudah lengkap, apa tadi? Maka di sini katanya kalau pengiriman email. Oke, kalau udah lengkap berarti di sini muncul data tersimpan ke dalam database, gitu ya. Setelah tersimpan apa yang dilakukan? Nah, tadi setelah tersimpan maka akan muncullah ke peserta. Oke, akan muncul ke peserta yaitu adalah tampil email di peserta untuk pembayaran. Oke. Jadi di email peserta dia muncul otomatis nanti feedback gitu ya. Ini yang kita buat nanti di akhir di pertemuan berapa tuh ada untuk email gitu ya. Jadi di sistemnya itu kita buatkan auto. Nah, kita lihat ke sini. Kalau valid setelah tersimpan, otomatis ada kiriman email ke peserta untuk biaya pendaftaran gitu ya. Kalau belum valid, artinya apa? Dia harus mengisi lagi gitu kan. Nah, berarti kita buatkan kondisinya ini iya tadi ya. Ini iya tadi. Oke, kita buat kata-kata iya. Ini ada teks. Oke ya, atau bisa juga dari sini nih, dari common di bawah text element ya, text elementnya di sini iya. Oke ya. Kalau tidak berarti gimana? Kalau tidak kita buatkan tidaknya. Nah, kita tariklah dari sini. Tidaknya kemana? Kalau tidak berarti dia ke sini kan, benar ya? Mengisi lagi kan? Oke, mengisi lagi, control flow, tarik. Nah, seperti ini. Ini kita buatkanlah tidak. Tidak. Oke. Nah, kalau tidak dia kembali ke sini. Baru nanti masuk lagi ke sini, baru dia nyimpan lagi. Pak, garisnya kurang keren gitu. Nah, ini kita kasih keren-keren nih. Soalnya si Niken suka yang keren-keren ya, Niken ya. Oke, kita coba. Oke, coba kita buatkan. Ini cara membuat keren. Itu kita buatkan
dia menjadi pilihannya ada line style-nya. Kita bisa pilih yang 3 ya. 3 horizontal bisa, oke ya. Nah, nih. Tapi ini kaku, Pak, nggak bisa digerak-gerakin. Nah, si Erik sukanya yang bisa gerak-gerak gitu ya. Nah, ini kita gerakin. Oke. Caranya bagaimana? Klik line-nya, pilih line style, pilih custom line. Nah, kalau di custom kan kayak motor bisa diapain gitu, tarik ke sini bisa gitu ya. Tarik ke sini bisa gitu. Nah, kata Niken keren gitu ya. Oke. Nah, ketika di sini validasi datanya lengkap, tadi ke bawah, oke ya. Ini tarik sini. Kalau tidak, berarti ini. Nah, kalau tidak, dia mengulang mengisi lagi, baru nanti dia melakukan penyimpanan lagi, baru memproses, baru kalau sudah iya, berarti dia langsung di sini. Tampillah email di peserta untuk pembayaran. Oke, itu activity. Setelah itu apa? Selesai nggak? Di sini. Sudah selesai kan? Di proses pertama, berarti activity pertama sudahlah terbentuklah selesai. N. Oke, N. Control flow. Salah ya. N kita pilih bukan activity lagi. N. Ini karena udah malam nih jadi sedikit ngantuk kita. Activity final. Oke ya. Activity final. Kita klik flow. Nah, ini kita buat karena tadi mulai berarti ini akan selesai. Oke. Terus. Nah, terciptalah satu activity. Tinggal berapa lagi? Tinggal 29 lagi ya kan? Nah, inilah gambaran daripada kenapa? Kenapa? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke. Jadi inilah gambaran daripada proses bisnisnya. Yang penting adalah use case yang sudah ada, fungsionalnya sudah ada, use case sudah ada, dan Anda bisa menjabarkan proses bisnisnya seperti ini dengan kata-kata. Dari kata-kata inilah nanti Anda gambarkan ke activity. Jadilah seperti ini. Tinggal nanti di laporan Anda, di laporan untuk ini copy, buatlah ke, misalnya setelah proses bisnis ada di bawah ini adalah gambaran. Oke, yang pertama use case gitu ya. Yang kedua activity. Oke ya. Use case activity. Nah, ini laporan Anda nanti buatkan seperti ini. Di bawah ini adalah gambaran. Oke ya. Oke, gambaran. Oke, use case activity. Nah, yang pertama use case. Selesai semua. Misalkan lah ya, ini misal, ini sudah selesai kita buat tadi semuanya, use case-nya. Oke ya, ini use case-nya sudah selesai semua. Kita Ctrl A, Ctrl C. Nah, itu orang komputer pasti paham ya. Ctrl A, Ctrl C, baru Ctrl V. Ya, terbentuklah seperti ini. Rapi nggak? Bagus nggak? Oh, bagus. Ada use case sistem pembelajaran online. Wah, keren nih gitu ya. Ini misalnya inilah di bab berapa nih? Buatlah bab ini ya, bab baru ya. Bab baru berarti halaman baru lah gitu ya. Misalnya di sini buatkanlah bab pembahasan. Oke. Bab pembahasan. Oke. Ini ya, use case di bawah ini adalah gambaran use case. Nah, use case. Yang kedua, activity. Oke ya. Ini enter lah ya biar bagus ya. Ups. Ini use case, tas. Bikin di tengah-tengah. Terus gitu ya. Perkecil kalau misalnya kurang ini. Nah, oke, kelihatan semua ya kan. Tulisannya rapi. Oke, di sini buatkan gambar 1, use case sistem pembelajaran online. Tas, selesai. Kita lanjut ke activity. Activity yang pertama, A. Gitu ya.
activity pendaftaran. Terus B, activity pembayaran. Terus C, A, activity pendaftaran. Masuk. Terus ke sini activity, oke ya. Activity tadi double klik. Terus oke muncul. Kita klik Ctrl A, Ctrl C, Ctrl paste. Bikin di tengah. Terus tarik dari ukurannya biar kecil. Terus sesuaikan dengan margin kiri kanan. Terus selesai. Buatkan di sini gambar 2, yaitu activity pendaftaran online. Hore, selesai. Laporan saya selesai. Saya bisa santai-santai minggu ini. Tinggal lanjut konsultasi dengan Pak Esron. Hore. Gitu ya? Gitu ya, Erik ya? Gitu ya, Erik ya? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tri Iya, dan lain sebagainya, Nova. Berarti kalau sudah sampai sini, udah sampai pengerjaan berkasnya sudah 70% lah kalau sudah sampai use case diagram segala macamnya gitu. Itu tinggal nyantai-nyantai aja, tinggal bikin-bikin websitenya, tampilannya lah, udah selesai. Yang ribetnya di report atau di berkasnya ini kan, membuat gambar-gambar seperti ini yang ribet, gambaran ini. Wah, selesai bab 4 saya pembahasan. Tinggal kesimpulan nih. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah apakah saya bisa bikin websitenya? Oh iya bisa, belajar gitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak. Kan itu udah bikin use case ya? Di pendaftaran di jabarnya sih Pak, aktivitasnya. Gimana? Harus dijabarin ya? Apanya? Laporannya kita atau langsung bikin? Oh gitu, Pak. Apa langsung bikin aja tanpa dijabarin? Nah ini tergantung nih. Anda itu nanti mau jadi mau buat website seperti apa dulu. Nah jadi di dunia developer itu, di dunia softwarean gitu ya, ada 2 hal yang dilakukan secara tertulis seperti ini, atau bisa juga sistem barbar gitu. Sistem barbar itu artinya langsung buat-buat aja tanpa ada desain, tanpa ada gambarannya di otak gitu. Itu sistem barbar. Yang kedua adalah sistem tertulis tadi, kita gambarkan keseluruhan gitu. Kita buat dulu alurnya segala macam, baru kita buatkan programnya. Nah, tapi kalau untuk membuat menunjang Anda nggak bisa barbar gitu kan, berarti Anda harus gambarkan dari proses bisnisnya. Gambarkanlah dulu proses bisnisnya di sini. Nih, proses bisnisnya tadi, cerita ini tadi. Cerita ini dari mana? Cerita ini adalah dari fungsional Anda. Anda sudah tentukan dulu fungsionalnya, baru nanti Anda bisa ceritakan. Ceritanya ini dari mana nih? Ya dari sisi klien gitu. Permintaan klien seperti apa nanti di sistem gitu. Oke, setelah dapat ceritanya ini, baru gambarkanlah use case dan juga activity-nya. Gitu. Jadi activity itu adalah gambaran dari apa yang diminta oleh si user atau si klien kita atau proses bisnis di sana gitu. Oke, Indra, terjawab? Paham Pak. Paham ya? Oke, Indra. Sequence dan juga kelas diagram. Ini sequence, kelas diagram, dan deploy ini sangat-sangat luar biasa karena ini berdasarkan nanti activity kita sudah harus benar gitu dalam pembuatannya. Oke? Nah, bagaimana sistem request di website Anda? Apakah sudah ready? Nah, ini yang tadi saya tanyakan. Kalau sudah ready, baru kita buatkan ke use case dan activity. Ini tadi kita sudah diskusikan di awal tadi. Nah, di sini ada sebuah kata-kata yang sangat luar biasa untuk Anda gitu ya. Kamu adalah yang terbaik. Selalulah melakukan hal dengan cara terbaik dan benar gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Kamu adalah yang terbaik. Selalulah melakukan hal dengan cara terbaik dan benar. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.